berbantah-bantahan dengan kami, mengajak berdebat dengan kami, nantang diskusi dengan kami. Billahi tentang Allah, wa huwa padahal dia Rabbuna, Rabb kita, wa Rabbukum dan Rabb kalian. Walana dan hanya milik kami, amaluna amal-amal kami, walakum dan bagi kalian, amalukum amal-amal kalian. Wa nahnu dan kami lahu mukhlisun, hanya kepadanya ikhlas. Ikhlas itu murni ibadah hanya kepada Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, ini ayat mursyidan nabiyyahu shallallahu wasallamu alaihi ila dar'i mujadalatil musyrikin, mengarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghindari berdebat dengan orang-orang musyrik, berdebat dengan orang-orang kafir. Nanti dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Percuma kemarin di ayat sebelumnya 125, walam taradha ankal yahudu walan nasara, dan muafido, atau nanti di ayat berikutnya ma'am tabitabi'in qiblatu tahum wa ma'hum bitabi'i qiblatak, ya. Mereka tidak akan pernah ikut kiblat kamu, kamu juga tidak akan mungkin ikut kiblat mereka. Sekarang mau berdebat bagaimana, sudah beda standarnya. Kalau ada standar yang sama kan enak perdebatan itu. Misalkan ini mendiskusikan, ini meja ini bagus atau tidak, apa ukuran bagusnya, kuat, mudah diolah, ya. Terus bagus kalau dicek. Kalau standar bagusnya disepakati, bisa itu kita mendiskusikannya meja bagus tidak. Tapi kalau standarnya beda, apa ukuran bagus, mudah dikunyah, ada muana teman mungkin ini meja mudah dikunyah, mudah dicerna, udah beda standarnya. Standar kita dan standar Yahudi Kristen beda. Walang taruang kal Yahud, bahasa profesor atas, the permanent confrontation, konfrontasi permanen selamanya, tidak akan mungkin ketemu. Jadi dek mendebatkan dialog antar agama lah, itu perlu dialog, nggak usah tinggal rukun gitu, lakum dinukum waliya, tinggal di sini lana a'maluna walakum a'malukum. Udah nggak perlu ada lagi berusaha mencari titik temu, ya, mau dialog, mau trialog. Istilah trialog itu dipopulerkan oleh Prof. Azim Abi Azra ketika dia jadi rektor UIN Jakarta, yang kemarin jadi staf ahli Pak JK, sekarang ini direktur pasca. Dialog mencari titik temu, mana mungkin, karena sudah beda. Meskipun memang sebetulnya titik temu itu bisa fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum, dalam hal Allah, karena Allah itu Rabb kita dan Rabb kalian, Rabb kami dan Rabb kalian. Cuma masalahnya amalnya sudah beda. Amal umat Islam tunduk hanya kepada
kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, la ilaha illallah, kemudian mengikuti semua nabinya sampai Nabi Muhammad SAW. Nah ini Yahudi Kristen sudah enggak la ilaha illallah, memperdebatkan Allah, mempersoalkan Allah, itu sebuah ketidaksopanan, ketidakberadaban. Siga pemburu ngadebatkeun Allah, ngadebatkeun status bapak orang teh kumaha, benar bapak orang lain kumaha ieu. Kebijakan memperdebatkan itu kita sebagai anak teu pantes. Itulah yang harus dihindari. Perdebatan seputar Allah dihindari. Kalau itu perdebatannya dengan orang Yahudi dan orang Kristen, sudahlah. Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Intinya kita akan tetap murni ibadah kepada Allah. Dan ini di Al-Quran cukup banyak, diantaranya di surat Yunus ayat 41 atau yang dekat surat Al-Imran ayat 20. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyyin aslamtu. Kalau mereka mendebat kamu, kenapa kamu kok ketuhannya Allah kok ibadahnya begini. Sudahlah, kata Allah, aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'an. Pokoknya aku dan yang mengikutiku tunduk ibadah hanya kepada Allah. Kamu begitu enggak? Aslamtu. Fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma'alikal balagh. Kalau mereka kekeh enggak mau Islam, ibadahnya pada udahlah, tugas kamu hanya menyampaikan, bukan untuk mendebat. Dan mulai beres perdebatan, dialog lintas agama itu sudah dirintis sejak dulu, ya, sejak zaman Friedrich Schleiermacher 1800-an akhir. Dan terpanggil-panggil, kayak dia jemual panggil, percuma. Sudahlah, lana amaluna walakum amalukum. Atau di surat Yunus ayat 41, wa in kadzabuk faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Urusanku amalku, urusan kalian amal kalian. Kalian tidak akan urusan dengan amalku, aku pun tidak akan urusan dengan amal kalian. Jadi upaya memaksa Yahudi Kristen masuk Islam tak boleh, dan mungkin. Apa sudah kita berusaha agar banyak orang Kristen masuk Islamnya dakwah biasa, nggak usah dengan mendiskusikan Allah, memperdebatkan Allah. Beda kan dakwah mengajak, alaikal balagh, daek heuk teu kajeun, menghambur-hambur tenaga, menghambur-hambur waktu, dialog antar agama dan begitu. Studi agama masih silahkan, tapi kalau sampai bikin gerakan, Pak Yusuf Qaradawi dulu menggagas taklid bainal madhabain ahli sunnah wa syiah. Sekarang beliau sendiri yang kapok pendekatan antara madhab ahli sunnah dan syiah. Itu boleh jeung orang kafir gitu. Jeung orang syiah we anu cek orang kafir lain kafir, karena syiah masih ngaku Islam. Pernah digagas di zaman Mustafa Asy-Syibani tahun 50-an. Mentok. Digagas deui ku Pak Yusuf Qaradawi. Ya, Syekh Yusuf Qaradawi. Mentok beliau kapok. Enggak mungkin ketemu kita dengan syiah. Sudah beda, Qur'annya beda, konsep nabinya beda. Kafir gitu. Yang orang kafir mah beliau baru bukan baru nyadar ya, mencoba gitu menyadarkan orang saya tersadar-sadar. Ya sudahlah, lana amaluna walakum amalukum, li amali walakum amalukum, semua mungkin panggil.
Dalam surat Al-An'am juga demikian, atu'ajunni fillah wa qadadan wala akhafu ma tusyrikuna bi illa an yasha rabbi syai'an. Bagaimana mungkin kalian ngajak debat dengan aku tentang Allah, aku ibadah sama Allah, kalian musyrik. Semuanya mungkin. Allah lam yalid wa lam yulad, kamu kekeh. Allah yalid, nggak mungkin ketemu. Kemudian Allah berbalik menyerang Yahudi Kristen. Am taquluna, apakah kalian mengatakan inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab, sesungguhnya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan keturunannya, salamualaihi alaihim, kanu hudan au nasara, mereka itu Yahudi dan Kristen. Kul, tanyakan, aantum, apakah kalian a'lamu, yang lebih tahu, amillah, atau Allah. Ini kan yang menurunkan Al-Quran Allah. Allah nggak mengatakan begitu. Allah mengatakan di ayat yang kemarin bahwa Ibrahim, Ismail, Yaqub itu wa nahnu lahu muslimun. Islam, kok kamu ngomong Ibrahim, Yahudi, Kristen? Memang lebih tahu kamu, lebih tahu Allah. Wa man adlamu, dan siapa lagi yang lebih zalim? Kalau ada ayat adlam berarti dosa besar, dosa paling besar, kafir. Adlam itu dolim akbar itu kafir. Mimman katama syahadatan, dibanding orang yang menyembunyikan kesaksian. Indahu, di sisi dia, disebutkan kumanehna minallah, dari Allah. Samarutna Gusti Allah moal apa? Manehna ngawadul, yang berbohong atas nama Allah. Mimman iftara 'ala Allahi kadiba, ya, banyakan mimman kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah, itu adalah dosa paling besar. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ada dalam kitab mereka ayat yang menegaskan bahwa inna din al-Islam wa inna Muhammadan Rasulullah wa inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al asbat kanu bara'un minal Yahudiyah wa Nasraniyah. Jika Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in soleh orang Basrah, di Bible itu ada ayatnya agama itu Islam, tunduk hanya pada Allah, bahwa Muhammad itu nanti akan jadi nabi, ya. Bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub itu tidak mengamalkan ritual Yahudi dan Kristen. Dan kita tahu hari ini mudah mengaksesnya, Pak. Kristologi, buku-bukunya banyak. Buku-buku yang membedah Bible banyak, ya. Yang paling terkenal salah dunia itu The Choice, tulisan Ahmed Didat, gurunya dari Zakir Naik, ya. Bapak kita tahunya sekolah YouTube Zakir Naik, orang India. Ini Ahmed Didat juga orang India. The Choice, bukunya ada di saya. Saya dulu beli mualimin karena di Keruan Ustaz Sidik Amin. Dulu kan Mang Eje ya di Pajagan ngegelar dagang buku. Ustaz Sidik kalau datang ke Pajagan masih kan Mang Eje. Buku naon namanya gitu. Sombong, orangnya temanjau lumayan. Nah, saya diantara yang suka standby di Mang Eje gitu. Lu maca we biasa, maca gratis. Tah cenah, yo buku buku halus. Penghargaan Raja King Fahd, dulu masih Raja Fahd, Raja Saudi Arabia. Yang paling bagus membedah Bible, dan masih banyak buku-buku yang lainnya. Di antaranya yang sering saya tulis di At-Taubah tentang Kristologi, ya, tentang wafatnya Yesus, tentang naiknya Yesus, pakai ayat-ayat Bible itu bahasa dari beliau juga, nyamen tidak. Jadi dari tulisan-tulisan beliau-beliau itu, dan banyak sekarang buku-buku Kristologi, Bapak
Di Indonesia mah aya Abu Didat ya, sekarang urutan kadinya anaknya di kalangan Didat. Kalau yang India itu Ahmad Didat, gurunya Zakir Naik. Yang menjadikan Dr. Zakir Naik pindah haluan sains kan, beliau itu pindah haluan jadi dialog agama atau itu gara-gara gurunya Ahmad Didat ngajarkan kristologi, beliau tertarik. Jadi di buku-buku itu mudah ketahuan bahwa ayat-ayat yang menyebut Nabi Isa atau Yohanes mengatakan, Yohanes itu Yahya, Nabi Isa Yesus mengatakan nanti akan ada seorang penyelamat terakhir. Berarti Nabi Isa itu bukan terakhir, namanya Parakletos. Dalam bahasa Yunani itu ada 4 ayat ya. Termasuk yang kemarin kita singgung juga, kalau memang Ibrahim sampai Nabi Ishak, Yakub itu Yahudi, kan Yahudinya juga belum ada. Yahudi kan anak Yakub, Yahudi kan etnis. Sampai ada kan etnis. Mana mungkin nyebut orang Sunda Nabi Ibrahim nagain orang Sunda. Mungkin gak ada orang mengatakan Nabi Ibrahim itu orang Jawa, mustahil. Eta mah nulis Nabi Sulaiman teh di Garut, eta mah hayang buku napayu gitu, buku laku. Kita Gunung Guntur teh peninggalan Nabi Sulaiman. Yang payu eta. Kan enggak mungkin kita mengatakan Nabi Ismail itu orang Papua, mana mungkin. Atau yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim sampai Nabi Ishak, Yakub dan turunnya itu Kristen, mana mungkin. Kristen kan harus meyakini Kristus disalib oge acan. Ini bohong semua ini. Orang Yahudi Kristen mengatakan nabi-nabi itu Yahudi Kristen. Mana bukti nabi-nabi itu menjalankan ritual Yahudi Kristen yang ada hari ini? Kalau kita mengatakan Nabi Ibrahim Islam, karena mereka sholat, mereka zakat, dan ada syariat itu, mereka haji. Bukti peninggalannya ada, itu Masjidil Haram, makam Ibrahimnya jelas. Ini kata Allah, wa man adlamu mimman katama syahadata indahu minallah. Orang Yahudi Kristen itu mah bohongna di siang bolong gitunya, mudah kelihatan. Dan itu dosa besar. Wa mawlahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak mungkin lalai dari apa yang kalian amalkan, apa yang kalian lakukan. Tapi ya demikianlah ajaran Allah kepada kita, tilka ummatun qad khalat, ini diulang lagi setelah kemarin ada di ayat 134 ya. Itulah umat yang telah lalu, laha ma kasabat, bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, walakum ma kasabtum, bagi kalian apa yang telah kalian usahakan. Jadi para nabi itu akan mendapatkan pahalanya dari apa yang sudah mereka usahakan. Tinggal kita, sebagaimana sudah berdiskusi, jangan mentang-mentang kita keturunan Nabi Ibrahim pasti ke surga. Jangan mentang-mentang merasa kita iman sampai Nabi Muhammad pasti ke surga, bari eueuh kasab, nggak bisa. Walaupun ma kasabtu. Ya. Nabi-nabi dulu sudah kasabat, tinggal bagaimana kita sekarang kasabtumnya. Jangan hanya berlandaskan pada klaim, nggak bisa. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Dalam konteks Nabi, kita tidak akan nanti diminta pertanggungjawaban itu karena kita ikut Nabi Ibrahim, enggak, aman. Dalam konteks Yahudi Kristen, kurang tong dipikiran teuing, tong stres teuing, sampai waktu kita habis tersita untuk meladeni Yahudi Kristen, dan mau ditanya tentang amal marahnya, kita akan ditanya tentang amal kita. Dia harus pintar-pintar mengatur energi, mengatur tenaga. Jangan waktu
waktu kita habis digunakan untuk meladeni, melayani, ya sibuk mengurus Yahudi dan Kristen. Cukup berdakwah saja. Bukan berarti jangan mengikuti kristologi, silakan kristologi wajib dipelajari. Para sahabat juga mempelajari, para ulama mempelajari. Tapi tong diladenan debatna, dialog antar agama, apalah gerakan-gerakan ngari ribut, wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kita tidak akan ditanya tentang amal mereka, kita ditanya tentang amal kita. Fokus saja pada amal-amal kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi